Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang penelitian dosen pemula. Kenapa pembahasan tentang dosen pemula itu atau sering kita sebut dengan PDP itu sangat penting. Yang pertama adalah PDP itu adalah cerminan awal kita dalam melakukan riset, terutama yang bertaraf nasional. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan dalam artian luaran tambahan ataupun wajib yang kita capai, seperti apa wajahnya, itu akan menentukan strategi ataupun langkah kita untuk menggapai skim berikutnya, baik skim yang di riset dasar, terapan ataupun pengembangan. Kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yang akan saya bagi video ini menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah bagaimana kalau misalkan luaran PDP kita tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah trik jitu kita memecah hasil penelitian itu menjadi beberapa artikel, terutama yang berkaitan dengan hasil penelitian kita di dosen pemula. Kemudian yang ketiga adalah strategi menghasilkan minimal 9 luaran PDP yang kita tempuh selama 2 tahun. Oke, mari kita saksikan. Kita bahas bagian pertama, bagaimana kalau misalkan luaran PDP itu tidak terpenuhi, apakah dana dikembalikan atau tidak. Ini didasarkan dari pedoman 12 ataupun pedoman 13, karena tidak ada perubahan untuk kriteria luaran wajib atau luaran tambahan. Nah, di pedoman 12 ataupun pedoman 13 terkait dengan luaran wajib, yang pertama itu jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sampai 6. Bisa pilih 1 atau sampai 6. Atau ini menandakan bahwa boleh memilih jurnal internasional. Ingat ya, jurnal internasional, bukan jurnal internasional bereputasi. Kemudian atau proceeding seminar internasional. Ini adalah luaran wajib yang harus dipenuhi dalam PDP. Ingat atau itu artinya boleh memilih. Nah, trik capai luaran wajib menjadi mudah. Jadi yang pertama, kalau misalkan teman-teman memilih jurnal nasional, maka pilihlah yang Sinta 4, 5, atau 6. Artinya yang mudah dulu. Meskipun di pilihan buku pedoman 1 sampai 6. Jadi yang dipilih saya sarankan pilih yang Sinta 4, 5, 6. Ini akan relatif lebih mudah untuk mencapai luaran wajib itu dibandingkan kalau kita submit ke terakreditasi Sinta 1, 2, ataupun 3. Kalau misalkan tidak mau di jurnal nasional, boleh pilih yang kedua, yaitu jurnal internasional. Maka pilih yang bereputasi sedang. Artinya ya dia terindex 2J bisa, Copernicus bisa, Microsoft Academic Search bisa, Dimension yang sudah punya doi. Maka carilah yang terbit bulanan atau 12 kali dalam setahun. Ini akan lebih mempermudah kita untuk mencapai target publish dari artikel yang menjadi luaran wajib. Nah, ini yang 2 ini saya sarankan. Yang pertama tadi jurnal nasional Sinta 4, 5, 6 atau jurnal internasional yang bereputasi sedang. Jangan memilih proceeding seminar internasional. Ingat, ini kita membahas tentang PDP. Jangan memilih proceeding seminar internasional. Kenapa? Karena rata-rata capaian seminar internasional di Indonesia itu adalah IOP atau Scopus. Jadi orientasinya sudah ke Scopus, di mana durasi pelaksanaan seminar maksudnya conference ini dengan terbitnya luaran di IOP itu bisa saja mencapai 1 tahun atau 2 tahun. Sulit sekali kita menemukan yang tahun itu pelaksanaannya dan tahun itu pula dia terbit di IOP. Itu sulit sekali kita temukan. Jarang ada. Misalkan sekarang tahun 2020, pelaksanaan seminarnya tahun 2020, maka besar kemungkinan terbit di IOP-nya itu 2021.
Jadi nanti ketika saat monep dari DRPM, peneliti belum memiliki kejelasan artikelnya itu sudah terbit ataupun tidak. Ingat ya, terbit yang dimaksudkan dalam proceeding seminar internasional itu adalah terbit di IOP-nya, bukan LOA yang diterima dari panitia. Tapi kalau misalkan, ini kan saya menyarankan jangan memilih proceeding seminar nasional. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih proceeding, artinya mengikuti seminar nasional, pada saat monef ya risikonya harus diterima. Artinya dia belum terbit. Kalau misalkan harus ikut, ya terserah kembali kepada penulis atau peneliti masing-masing. Maka nanti silakan minta LOA bahwa artikelnya sudah diterima atau bukti surat undangan mengikuti seminar tersebut. Tidak ada masalah. Itu yang harus dipilih, bisa menjadi pilihan. Kecuali kalau misalkan tim peneliti itu memecah hasil penelitian menjadi 2 artikel. Jadi yang saya bahas sebelumnya kalau artikelnya cuma 1. Tapi kalau misalkan memecah artikel menjadi 2, artinya di luaran wajib itu 1 artikel jurnal nasional Sinta 456 misalkan yang dipilih, maka nanti silahkan untuk luaran tambahan pilihlah jurnal internasional bereputasi, nggak ada masalah untuk artikel yang kedua. Atau bisa memilih di seminar nasional yang luarannya Sinta 1 atau 2. Ini untuk mempercepat. Soalnya kalau kita misalkan submit langsung ke jurnalnya Sinta 1 yang Sinta 2 mungkin agak lama. Artinya jaminan untuk diterima itu kurang. Tapi kalau misalkan kita mengikuti seminar nasional yang target luaran dari panitia seminar akan yakinkan bahwa artikel kita akan diterbitkan di Sinta 1-2, itu tidak masalah. Atau misalkan mengikuti seminar internasional luaran IOP atau Scopus. Ini dijadikan sebagai luaran tambahan, jangan dijadikan luaran wajib. Soalnya nanti ketika monef, karena durasi untuk publikasi dari submit sampai publikasi untuk reputasi Sinta 1-2 ataupun IOP itu sangat lama. Jadi pilihlah yang jurnal nasional Sinta 456. Nah, bagaimana cara memecah 2 artikel ini? Nah, ini ada beberapa opsi kami berikan. Opsinya misalkan 1 artikel dari hasil pengembangan. Misalkan teman-teman mengambil penelitian pengembangan. 1 artikel dari hasil pengembangan. Maka 1 artikelnya dari hasil uji coba. Bisa dipecah. Kemudian atau ini ya 1 artikel dari hasil review artikel tentang topik penelitian. Karena pada saat kita akan menyusun proposal, tim peneliti kan pasti mereview beberapa artikel atau penelitian relevan dengan penelitiannya. Dari beberapa hasil review itu bisa dibentuk menjadi sebuah artikel. Kemudian 1 artikel dari hasil penelitiannya itu boleh. Kemudian bisa jadi dipilih juga 1 artikel dari hasil uji coba di lokasi X misalkan katakanlah uji terbatas. Atau 1 artikel dari hasil uji coba di lokasi Y. Misalkan yang ini adalah hasil uji coba produk yang kita kembangkan, apakah buku, modul, praktikum, ataupun program komputer misalkan diuji coba di kampus kita, itu menjadi 1 artikel. Kemudian kita punya teman di beberapa kampus lain, apakah teman waktu S2 atau link pernah kolaborasi di riset, kemudian publish artikel. Nah, kita minta untuk melakukan uji coba di kampusnya mereka, maka boleh ini jadikan 1 artikel. Atau misalkan kita melakukan penelitian dengan perbandingan metode misalkan dengan eksperimen misalkan, maka 1 artikel dengan metode X, yang 1 artikel metode Y. Atau misalkan kita membuat program komputer untuk simulasi optimasi, bisa 1 artikel dengan simulasi data X, nanti kita cari data Y, bahkan banyak data kalau untuk melakukan simulasi atau optimasi. Nah, ini beberapa cara memecah artikel. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada alasan yang kuat bahwa luaran wajib PDP itu tidak terpenuhi kecuali penelitiannya tidak dilakukan. Yang kedua, ketika awal tahun misalkan sudah keluar pengumuman proposal yang didanai dan nama kita misalkan
tersebut di lampiran surat dari Kemenristek Print. Maka silakan langsung melakukan penelitian secara bertahap sembari menunggu tanda tangan kontrak. Yang ketiga, dana awal, misalkan kontrak belum ditandatangan, dana belum ada, maka dana awalnya bisa ditalangi dari uang pribadi ya. Setiap dosen pasti punya gaji, setiap dosen pasti punya sertifikasi, atau misalkan bisa patungan antar peneliti untuk dana awal risetnya. Kemudian perlunya penelitian dilakukan dengan segera, mengingat target luaran yang harus dikejar. Karena biasanya kalau di Indonesia, terutama di beberapa keluhan teman-teman periset yang lolos di DAI, biasanya bulan 7, 8, 9 bahkan mungkin baru dananya turun. Kenapa ya? Karena dananya banyak tempat mampirnya. Dari pusat dikirim ke Dikti, dari Dikti kirim di rekening universitas, kirim ke LPM. Artinya dana itu agak lama turun. Jadi bisa dilakukan segera dengan dana sendiri, tidak ada masalah. Yang jelas kita sudah termasuk bahwa proposal kita didanai. Nah, tidak ada hitam di atas putih sebenarnya terkait larangan melakukan penelitian sebelum tanda tangan kontrak, kecuali penelitian tersebut selesai sebelum tanda tangan kontrak atau penelitian itu sudah dilakukan. Karena tidak mungkin penelitian itu dilakukan selesai sebelum tanda tangan kontrak. Misalkan tanda tangan kontrak bulan 5. Ya, sementara bulan 2 misalkan keluar pengumuman. Berarti bulan 3, 4 nggak mungkin dalam 2 bulan itu langsung selesai penelitiannya. Itulah kenapa mungkin sebelum tanda tangan kontrak mungkin persiapan yang perlu dilakukan tentang angket, instrumen penelitian, dan berkas-berkas lain misalkan, atau sekedar untuk pengembangan produknya dulu. Jadi ketika misalkan bulan 7, bulan 8 turun dananya, maka tinggal melakukan uji coba. Nah, dari hasil pengembangan yang tadi itu bisa dibuat satu artikel, misalkan nanti di hasil untuk uji coba lapangan dari produk yang dikembangkan bisa satu artikel lagi. Artinya jangan sampai penelitian itu tidak dilakukan. Artinya selama penelitian itu dilakukan, maka pasti bisa dibuat satu artikel. Dalam artian misalkan kalau sudah disubmit, ya setidaknya dalam proses review, ya itu dilampirkan screenshot proses reviewnya meskipun belum mendapatkan LOA misalkan pada saat monef. Itulah kenapa saya menyarankan tadi untuk keluaran itu diambil yang Sinta 4, 5, atau 6. Kalau untuk yang tahun pertama misalkan karena masih proses belajar. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.